Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan iman kita akan terus dibangun dan dikuatkan. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan menjadi penolong dan juga yang akan terus menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum merenungkan firman Tuhan kita akan berdoa supaya Tuhan yang akan menyingkapkan dan menyatakan kebenaran firman-Nya, Tuhan pula yang mengurapi kita sehingga kita bisa menangkap, mengerti dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, segala rahmat, anugerah, segala berkat Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan dan juga pemeliharaanmu atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap, mengerti dan juga menghidupi, melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari 1 Petrus 5 ayat 6. Saya bacakan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jemaat dikasih Tuhan, ini bicara tentang hati. Kadang-kadang kita mengalami yang namanya tersinggung karena perkataan orang, tersinggung karena direndahkan orang, tersinggung karena sikap orang terhadap kita. Ya, hati-hati. Ya, orang yang masih tersinggung karena sikap atau perkataan orang lain, salah satu indikasi bahwa kita masih belum memiliki kerendahan hati. Ya, ini gak gampang memang. Entah disengaja atau tidak kita akan berbenturan, akan bertemu dengan orang, bahkan tidak jarang akan ada gesekan-gesekan di sana. Dari perkataan orang misalnya, dia tidak menghargaiku. Ya, kadang gitu. Dari sikap orang, aku di sini kok seperti tidak diperhatikan. Dan lain sebagainya lah. Ya, banyak hal yang bahkan mungkin ada yang sengaja memang orang itu merendahkan kita. Ya, tetapi apapun itu, entah orang lain sengaja atau tidak, yang terpenting itu adalah bagaimana sikap hati kita. Ya, ketika menghadapi situasi yang demikian, mari rendahkan diri. Ketika kita merasa bahwa kita memang istilahnya siapa toh kita ini, kita hanyalah hamba-hambanya Tuhan. Ya, bahkan seringkali orang berkata hamba yang tidak berguna. Ya, hanya karena kasih karunia, hanya karena anugerah Tuhan kita bisa menjalankan hidup kita. Kita bisa menjalani waktu demi waktu. Jadi kalau kita sudah merasa bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada dalam diri kita, maka mau diperlakukan seperti apapun, kita tidak akan menjadi orang yang memberontak dengan situasi dan kondisi. Saat kita merasa masih punya harga diri tanda kutip, saat kita masih merasa istilahnya ada ego kita yang berdiri, itu berarti belum ada kerendahan hati. Sebaliknya, ketika kita memang merasa bahwa aku ini sudah nggak bisa apa-apa, aku ini bukan siapa-siapa, yang terutama Tuhanku, yang terutama adalah Yesusku gitu ya. Jadi ketika menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan sekalipun, kita akan selalu ingat apa yang Yesus lakukan.
saat di situasi itu. Kita baru saja memperingati ya Jumat Agung dan juga Paskah, di mana ada peristiwa di masa yang lampau Yesus dihina, direndahkan sedemikian rupa. Bukan Yesus tidak bisa membela diri, bukan Yesus tidak bisa mengalahkan orang-orang itu, tetapi Yesus sengaja dia membiarkan dirinya, mengosongkan dirinya, ya menjadi rupa manusia seorang hamba yang seperti domba yang tidak berdaya. Padahal sesungguhnya dia berkuasa. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Bicara tentang kerendahan hati dan merendahkan diri, itu kurang lebih kita bisa belajar dari apa yang Yesus sudah lakukan. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, saat menghadapi sesuatu apapun itu, apalagi menyinggung tentang diri kita, yuk belajar rendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa yang terjadi dan Tuhan tahu juga apa yang ada di hati kita. Apakah kita tersinggung ataukah kita marah, kecewa ketika kita diperlakukan tidak semestinya. Saya mau kasih tahu, justru itu baik buat kita. Loh, kok bisa? Ya, kita belajar untuk bisa merendahkan diri. Rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maka kamu akan ditinggikannya pada waktunya. Kalau belum waktunya, Tuhan masih izinkan untuk diproses. Ayo, sampai engkau betul-betul memiliki kerendahan hati yang benar, yang sungguh-sungguh. Jadi ketika kita merendahkan diri bukan hanya sekedar sikap di luar, tetapi harus sampai ke dalam hati kita. Ya, istilahnya diperlakukan tidak adil, direndahkan, sampai hati kita nggak tersinggung. Wah, ini nggak gampang ini. Tapi itu ilmu yang tinggi. Jadi ketika kita disindir orang, kita direndahkan, tidak dianggap orang, ya, bahkan kita diperlakukan semena-mena, tetapi hati kita tidak terluka, dan kita masih bisa terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Wah, gitu ya. Ya, tapi kalau sampai sedemikian itu luar biasa. Ya, itulah kerendahan hati yang semestinya kita miliki. Karena Yesus, dia Raja segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Diperlakukan, direndahkan. Tetapi dia tidak membalas. Bahkan dari atas kayu salib dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu dengan apa yang mereka perbuat. Terhadap orang yang jahat kepada dirinya, dia malah mendoakan pengampunan. Mari belajar dari Tuhan Yesus. Yuk miliki kerendahan hati. Ya. Karena Alkitab katakan pembalasan haknya Tuhan. Nggak perlu menggugat kepada Tuhan juga. Tuhan balaskan, nggak perlu. Bagian kita adalah miliki kerendahan hati. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan. Dan Tuhan yang akan meninggikan kita. Ingat sekali lagi bagian kita merendahkan diri. Selebihnya Tuhan yang akan berperkara. Mari saya mengajak kita semua miliki kerendahan hati dan rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih. Firman-Mu menegur kami, mengingatkan kami, dan juga mendidik kami. Untuk kami memiliki kerendahan hati. Untuk kami merendahkan diri kami. Ketika menghadapi apapun Tuhan. Untuk kami tidak mengedepankan harga diri kami. Untuk kami tidak mudah tersinggung. Untuk kami tidak mudah kecewa, terluka. Sebaliknya kami merendahkan diri. Karena sesungguhnya Tuhan, Engkau sudah memberi teladan bagi kami. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami juga memiliki kerendahan hati seperti Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus rendah hati dan taat sampai mati. Terima kasih, kami berdoa, menyerahkan hari ini hidup kami, tuntun dan sertai kami ya Tuhan, dan dijauhkan dari kami celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, dan berkat Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.